Selamat Shalom. Selamat hari Minggu ya Bapak Ibu semua. Ya hari ini ramai. Puji Tuhan ya. Kita akan belajar secara cepat ya. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang mengundang untuk jadwal saya lagi untuk berkhotbah hari ini. Lukas 17 ayat 11 sampai 19 saya akan membacakan bagi Bapak Ibu. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi takhir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi takhir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, Alkitab atau firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan menjadi pelaku firman, Bapak Ibu. Ya, menjadi pelaku. Bukan hanya duduk mendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman. Ya, saya mau hidup kita berubah. Ya, saya kasih tema hari ini adalah hanya satu yang bersyukur dari 10 orang yang disembuhkan Tuhan Yesus. Cerita tentang 10 orang kusta ini sering kita dengar dari sejak kita masih kecil. Kalau orang tuanya adalah orang Kristen, pasti pernah dari guru sekolah minggu kita dengarkan. Ya, bahwa ada 10 orang kusta sakit, dia datang, bla 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 bla. Satu doang gitu ya. Guru sekolah minggu kan secara singkat ya. Tapi saya hari ini panjang lebar. Tapi cepat ya, panjang lebar tetapi harus tepat ya. Nah, dari 10 orang kusta ini hanya diceritakan dari Injil Lukas saja. Ya, Bapak Ibu tidak temukan di Injil yang lain, tetapi hanya Injil Lukas yang menceritakan tentang orang sakit kusta ini. Ada 10 orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Penyakit kusta merupakan penyakit yang oleh orang Yahudi, apalagi oleh orang ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama orang Yahudi, itu paling anti. Ya. Jadi di dalam cerita ini betul bahwa mereka hanya dari jauh, tidak mendekat, tidak berani. Karena apa? Penyakit ini adalah penyakit yang dianggap sial, ya. Penyakit yang dianggap adalah najis. Bapak Ibu, najis, jijik, tidak bersih, ya. Jadi ini adalah penyakit yang benar-benar bisa menular. Dalam bahasa Ibraninya itu tesaraat, gitu ya. Lepra, bisa juga diartikan lepra, ya. Itu lepra itu atau kusta itu bisa tangan, ya. Jari-jari ini bisa busuk-busuk. Jadi kuman itu yang makan. Ya, makan daging. Jadi daging ini seperti dimakanin ya. Dia itu makannya enggak langsung habis begitu, enggak. Terus sedikit-sedikit habis tangannya, makanya bisa buntu. Itu bisa terjadi di mana? Bukan hanya di tangan, di kaki, di janggut juga bisa. Di kepala juga bisa. Ya, kalau janggutnya hilang bagaimana?
Nah, hidungnya hilang bagaimana? Nah, itu bisa ya. Jadi penyakit itu memang sangat menular ya. Dan najis betul-betul, orang jijik ya. Saudara, dosa tentang orang yang sakit kusta ini dianggap berdosa. Karena itu Allah tidak senang dengan orang yang sakit kusta ini. Makanya dia kasih kusta itu. Makanya Tuhan itu ketika siapa itu ada, masih ingat cerita Gehazi yang bujangnya si Elisa? Gehazi? Naaman waktu sembuh sama Ulisa. Lalu apa? Elisa sudah sembuhkan Naaman. Lalu si ngucil-kuncuk siapa? Gehazi bilang, itu ada orang yang datang. Pemberian-pemberian itu mau dong, gitu kan. Padahal Elisa tidak suruh. Tapi akhirnya penyakit Naaman sampai kepada Gehazi. Dan jangan salah Bapak Ibu, itu anak cucunya pun kena. Saudara, itu kelakuan yang kurang bagus ya. Hamba Tuhan tidak minta, tapi bujang asistennya ya. Jadi ini waduh, ini cerita bagus sebetulnya ya. Itu dari imamat itu ada cerita-cerita seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini 10 orang kusta ini sudah disembuhkan nih ya. Ya, ketemu dengan Yesus, berteriak, menangis gitu ya. Tapi dari jauh begitu. Yesus melihat dia, melihat mereka. Nah, peristiwa ini bukan hanya mujizat yang hanya mau menyembuhkan fisik. Ya, dari 10 orang kusta hanya satu yang datang kembali ketika dia diperintahkan untuk pergilah menghadap imam. Itu hanya perintah Yesus, hanya seperti itu. Tidak dia sembuhkan, tidak dia tidak dia pegang, tidak dia lontarkan kata sembuhlah kamu, tidak. Tapi pergilah kepada imam. Nah, ketika mereka pergi di dalam perjalanan menuju kepada imam, ada satu orang Samaria ini yang sadar bahwa aku sudah sembuh. Ketika dia sudah sadar, dia kembali. Kembalinya caranya dia ini sangat unik Bapak Ibu. Dia bukan hanya fisiknya saja disembuhkan, tetapi kita melihat dari cara dia. Dia datang bersujud kepada Tuhan. Dikatakan di sana dia dengan suara nyaring dia memuliakan Allah. Lalu tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Saudara, orang yang disembuhkan ya belum tentu seperti ini gerakannya. Belum tentu seperti orang Samaria ini yang sudah disembuhkan. Karena apa? Karena bagi orang yang punya masalah datang kepada Tuhan teriak-teriak. Tuhan, aku punya masalah begini. Tuhan, aku minta disembuhkan ini. Tuhan, ini panjang sekali. Tapi ketika sudah dijawab, ketika sudah mendapatkan keuntungan daripada pertolongan Tuhan, lupa. Biasanya orang lupa. Itu ingat, dari 10 hanya 1, 9 yang lupa. Betul? Itu adalah kita mungkin di dalamnya di situ. Ketika engkau sudah diberkati Tuhan dengan kesembuhan, dengan problem masalahmu sudah dijawab Tuhan, tapi lupa. Itu udah biasa Bapak Ibu, udah biasa. Kalau hamba-hamba Tuhan seperti itu sudah biasa itu ya. Saya di dalam pelayanan itu kalau orang datang minta doa, minta ini, minta keluh kesah ya. Kita kan sudah tahu nih, orang yang keluh kesah ini kita sudah tahu ciri-cirinya, betul? Kita sudah banyak pengalaman jadi tahu. Ini keluh kesahnya ujungnya mau kemana gitu ya. Sudah tahu. Tapi begitu sudah dijawab kebutuhan itu, lupa Bapak Ibu. Tidak ingat. Sama seperti yang 9 orang sakit kusta yang sudah disembuhkan. Peristiwa orang yang sakit kusta 9 ini betul-betul menyedihkan Bapak Ibu. Kalau mereka itu sudah najis seperti itu, sudah sembuh seperti itu,
tapi tidak ingat kepada Tuhan. Hanya satu yang bersuka cita memuliakan Tuhan, lalu bersujud di hadapan kaki Yesus. Nah, orang ini adalah orang Samaria. Injil Lukas menyatakan dari mana suku orang ini. Itu sangat bagus. Bagi saya ini adalah seperti ini. Orang yang lain itu adalah orang Israel. Yang 9 itu. Mereka kena kusta. Berarti 1 kali penderitaan. Betul? Tapi orang Samaria ini adalah 2 kali penderitaan. Karena orang Samaria sering kali dikucilkan. Sering kali diremehkan. Sering kali dihina. Jadi 2 kali penderitaan dia. Sebagai seorang Samaria statusnya itu. 2 kali penderitaan dia. Tapi bagaimana dari orang yang 2 kali mengalami penderitaan, penghinaan luar biasa dari orang-orang Israel itu, malah dia satu-satunya yang bersyukur, Bapak Ibu. Ini tidak mudah. Tahu bersyukur orang yang sudah menderita itu. Tahu bersyukur orang yang dari kelas bawah. Orang kelas bawah itu lebih banyak bersyukurnya dibanding orang-orang yang menganggap diri adalah orang bersih. Iya kan? Orang yang bersih menganggap diri, saya ini syukur tidak masuk di dalam hitungan suku Samaria. Syukur saya tidak masuk di dalam suku ini, suku ini, suku ini. Syukur karena suku saya lebih punya punya kelebihan gitu. Tidak, orang Samaria ini sudah menderita luar biasa. Dari ejekan, dari caci maki, dari penghinaan. Tetapi dia datang bersyukur, sujud bersyukur. Di mana kita? Kalau kita sudah dijawab permasalahan kita. Apa pernah datang bersyukur, bersujud di kaki Tuhan? Pernah gak seperti itu Bapak Ibu? Jadi kesadaran daripada orang kusta ini bahwa penderita kusta itu sadar bahwa saya ini sudah kotor, tidak bersih. Lalu mendapatkan pengasihan daripada Tuhan. Seharusnya mereka sadar diri bahwa saya sudah disembuhkan. Secara fisik ya. Tetapi setiap ada mujizat yang Tuhan berikan, itu bukan hanya sekedar fisik yang Tuhan mau sembuhkan. Tetapi rohaninya pun Tuhan mau menangkan. Tuhan mau dia berubah itu melalui rohaninya. Ya, jadi jangan kira kalau saudara orang-orang yang sudah disembuhkan itu sudah bebas itu lupa dengan Tuhan. Itu bukan. Itu hanya kelas bawah itu ya namanya ya. Karena apa? Penyakit itu bisa disembuhkan. Lepra ya. Kalau zaman dulu itu susah. Tidak bisa sembuh. Kalau zaman sekarang sudah ada obat. Ya. Sudah beda itu ya. Tapi sakit penyakit kusta ini tetap harus diobati secara di kedalamannya. Yaitu di dalam hati dia. Sebagai anak Tuhan bukan. Gitu ya. Nah, ke-10 orang kusta yang memohon diri ini sembuh. Tetapi dia lupa kepada Tuhan hanya 1 orang yang bersujud. Hal yang berikutnya lagi. Orang yang pergi kepada imam. Imam ini hanya maunya enak. Kalau sudah datang, diperiksa. Imam itu hanya lihat dari jauh. Bukan dari dekat Bapak Ibu. Kalau dokter kan bisa periksa ya. Bisa pakai sarung tangan kah, diperiksa bolak-balik. Kalau ini enggak, kalau imam itu hanya lihat dari jauh Bapak Ibu. Tidak bisa dia mau dekat-dekat. Karena takut tertular. Benar gak nih orang ini sembuh? Begitu. Jadi dia panggil lah itu. Dia panggil itu imamnya, dia datangin. Lalu dari jauh, ya sudah sembuh. Di perjalanan itu yang satu ini sadar bahwa saya sudah sembuh. Saudara, penyakit yang paling utama itu yang harus disembuhkan adalah dari hati kita ini yang tidak bersyukur. Itu penyakit yang paling utama yang harus kita perbaiki itu. Dalam rasa syukur kita kepada Tuhan. Sudah diberkati Tuhan. Sudah mendapatkan anugerah Tuhan kesembuhan seperti itu. Tidak bersyukur. Saudara, orang yang bersyukur itu
Tidak banyak ya. Tidak banyak. Tidak banyak. Kamu bisa bersyukur dalam bentuk hal yang kecil. Tetapi itu sudah menyatakan rasa bahwa engkau adalah tahu, mengerti bahwa engkau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kalau kamu dijadikan laki-laki. Tidak seperti yang lain. Bersyukur kamu dijadikan perempuan. Tidak seperti yang lain. Bersyukur kalau engkau sudah diberkati Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Ada orang yang tidak mau bersyukur. Betul? Meneriak dirinya. Orang lain jauh lebih baik. Dia lupa. Dia tidak mau bersyukur. Dia tidak mau bersyukur. Banyak kan diantara di luar sana yang tidak mau bersyukur dengan keadaan dirinya. Ya, orang-orang yang tidak bisa menerima dirinya. Dia tidak mau bersyukur itu. Saudara, ada satu teman saya. Tidak semua orang dikaruniakan anak ya. Yang bagus. Betul ya. Tidak semua. Itu kasih karunia. Teman saya ini punya anak. Memang luar biasa. Satu kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Anak-anak khusus. Tapi bagaimana dia bisa merawat, mendidik dia. Bahkan juga bersyukur di hadapan Tuhan. Ya, bahwa ini Tuhan memang, ini darah daging dia. Dia harus rawat, dia harus bersyukur itu. Ini darah daging saya. Saya harus merawat dia, mendidik dia. Lalu terjadi perubahan Bapak Ibu ketika dia bersyukur kepada Tuhan. Anaknya itu bisa diarahkan, bisa diajak berdoa, bisa juga diajak untuk tahu dirinya. Itu dimulai dari orang tua terlebih dahulu. Orang tua itu harus punya rasa syukur. Apapun, kalau engkau diberikan anugerah yang besar di dalam anak-anakmu, kalau satu yang kurang bagus, tetap bersyukur. Karena ini adalah darah daging yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan, inilah yang Tuhan berikan. Biarlah ini tanda syukur. Aku akan rawat dia. Aku akan rawat dia. Aku akan besarkan dia. Aku akan menolong dia. Saudara, tidak mudah ya, tidak mudah. Ini adalah panggilan yang harus dijalankan bila mendapatkan anugerah khusus seperti itu. Lalu kita lihat bagian dari cerita ini mulai sangat menarik. Hanya satu orang yang bersyukur. Hanya orang Samaria. Dia kembali kepada Yesus untuk berterima kasih. Bapak Ibu, waktu dia sakit mungkin kan dia lihat ya. Tangannya sudah sembuh, bisa Tuhan Bisa Tuhan ubahkan, bisa tumbuhkan lagi, ya benar nggak? Ya Tuhan kita tidak terlalu sulit bagi Tuhan untuk menumbuhkan daging-daging ini kembali, ya tidak terlalu sulit, ya Tuhan bisa tumbuhkan itu. Tuhan bisa sembuhkan itu secara total. Dan ketika orang ini kembali, Tuhan hanya mengatakan apa? Tuhan mengatakan bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu apa? Artinya di dalam diri orang ini bahwa itu terjadi karena engkau memiliki iman yang percaya, datang bersyukur. Saudara, datang bersyukur itu sudah menunjukkan iman bagi Tuhan Yesus. Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta tetapi satu saja yang bersyukur. Itu merupakan iman daripada orang Samaria yang bersyukur. Yang bersyukur. Kalau engkau punya sesuatu dan kamu bisa berubah, itu adalah anugerah Tuhan. Ya, kamu bisa bersyukur di situ dan bahwa inilah Tuhan, bahwa ini saya sudah berubah loh. Sudah berubah dan Tuhan anugerahkan kesembuhan itu. Itu sangat besar, luar biasa Bapak Ibu. Namun pertanyaan Tuhan itu menggambarkan apakah Tuhan
Tuhan mau meminta balasan daripada orang-orang kusta itu? Apakah Tuhan mau meminta balasan? Tuhan tidak perlu untuk mendapatkan balasan pujian, ya. Waktu dia menyembuhkan orang kusta itu, dia tidak perlu untuk mendapatkan balasan pujian. Oh, Tuhan terima kasih ya, sudah sembuhkan saya begini bla 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 bla. Tidak. Kadang ada kita bertemu orang-orang yang suka menjilat, ya. Betul gak? Nah, itu antara yang menjilat sama yang enggak ini beda-beda tipis namanya, ya. Ya. Jadi kan kita tahu bahasa-bahasa seperti itu. Tapi orang ini betul-betul dia datang kembali itu, dia bersujud di kaki Tuhan. Dan Tuhan melihat bahwa orang ini adalah imannya lah yang menyelamatkan dia. Saudara, kecil loh. Ini perkara kecil kan? Ya, bersyukur itu kecil ya. Tapi itu bersyukur adalah tanda bahwa engkau benar-benar sudah punya iman di situ. Kalau engkau sudah disembuhkan, lupa, itu biasa itu ya. Tadi saya sudah katakan, masalahmu sudah dijawab, lupa sama Tuhan. Itu terlalu biasa. Tapi ketika orang ini datang betul-betul bersujud, itu merupakan hal yang sangat besar. Yaitu dia punya iman yang sudah menyelamatkan dia. Saudara, mengingat Tuhan di saat susah, gampang ya. Punya daftar panjang. Dulu waktu saya masih sekolah Alkitab itu ya. Saya buat daftar panjang, termasuk jodoh saya. Ya, betul. Jadi saya minta ini ya, Tuhan saya mau menikah tahun 2002. Saya tulis ini, saya masih sekolah padahal. 2002 ya. Nah, waktu itu saya sekolah tahun 1997-an ya. Jadi itu udah berapa tahun loh, dari tahun berapa gitu, saya sudah doakan. Saya doa Tuhan ya, saya minta ini bla 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 panjang. Terus ketika sudah dijawab saya centang checklist gitu ya di sampingnya. Ini sudah dijawab. Terus yang lagi yang belum saya tulis belum dijawab, kapan ya Tuhan gitu kan. Jadi saya seperti itu. Jadi dekat gitu ya. Kita punya hubungan doa. Saudara harus punya hubungan doa kepada Tuhan ya. Saya rajin itu tekuk lutut ya. Bertekuk lutut saya berdoa. Tuhan saya mau ini. Anak juga demikian. Saya minta ini. Saya nggak mau gini. Saya pelayanan tapi tidak mau dipusingkan dengan anak yang nakal. Yang harus ke polisi. Harus kemana. Saya tidak mau. Karena saya hamba Tuhan. Dan itu saya harus memberikan contoh pada dia. Ya, dan saya bersyukur kemarin sudah diwisuda dan anak itu mendapatkan cum laude. Waktu dia mendaftar sekolah itu ya di Bandung, dia hanya enak aja nih. SD, SMP, SMA kita yang atur. Tapi begitu sudah mau S1, dia yang sodorin begini. Mak, aku sudah lulus nih. Lulus apa? Tes beasiswa. Lalu ujungnya begini. Mama berjuang untuk kos kan di Bandung. Terus makan minum sehari-hari. Mama harus berjuang ya. Terus saya akan berjuang di IPK. Dia bilang begitu. Saya harus berjuang di IPK. Cum laude lah. Dia omong santai loh, seperti orang bercanda. Tapi bagaimana Tuhan memelihara dia. Dan saya tertolong juga. Kami kan di sekolah kerja di sekolah STT. Itu gaji itu ya. Memang panggilan kami untuk hidup menderita begitu. Betul ini ya, panggilan nih. Sekolah STT itu jangan dikira ya. Itu panggilan bagaimana dosen-dosen hidup menderita loh. Gaji dosen sampai hari ini ya, itu setengah dari UMR. Bayangkan ya. Waktu COVID itu penderitaan luar biasa, dirumahkan. Nah anak ini masuk waktu COVID tahun 2021. Coba bayangkan ya, Tuhan bagaimana ini? Anak ini sudah sodorin, ya kan?
Jangan-jangan saya berpikir biaya studinya lebih murah dibanding segala macam itu tek-tek bengek apa tuh, kok segala macam itu. Tapi saya tetap saja hanya berbicaranya kepada Tuhan. Saya hanya nangis kepada Tuhan. Tuhan, ini anak sudah punya iman seperti itu ya. Saya akan berjuang ya di IPK cum laude. Dia dapat cum laude, Bapak Ibu. Bersyukur saya ya. Bersyukur dia sudah punya iman itu. Dan bersyukur juga Tuhan memelihara kami. Ya, dari sini keran ini dari sekolah STT tertutup. Tapi keran lain Tuhan buka. Amin. Ya, itu seperti itu. Kita harus punya iman bahwa Tuhan akan memelihara hidupmu. Sekalipun engkau sakit penyakit, sekalipun engkau punya masalah. Punya iman di situ, bersujud, bersyukur kepada Tuhan. Kalau dari keran yang satu sudah tidak ada lagi nih air mengalir keluar berkat itu, tapi Tuhan percaya Tuhan akan buka keran yang lain. Amin. Amin. Jangan khawatir. Hidup ini kalau kita takut di dalam Tuhan, Tuhan pelihara. Tuhan pelihara luar biasa. Ya, Tuhan pelihara luar biasa. Ya. Nah, seperti orang Gusta ini terakhir nih ya, kasih karunia. Setiap orang diberikan kasih karunia yang berbeda, bukan? Ya, kasih karunia kepada kita tiap orang beda, luar biasa. Kasih karunia kepada ibu, bapak gembala sudah berbeda. Itu tergantung iman kalian. Imanmu sebesar biji sesawi saja, Tuhan bilang apa? Bisa pindahkan gunung. Iya, jadi harus mengimani itu bahwa Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi janganlah lupa akan senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan. Karena dia memberikan kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita serahkan kepada Tuhan.